Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua selalu dalam keadaan yang sehat. Tadi saya sempat syok kaget teman-teman mendapatkan berita bahwa Roy Suryo CS, teroris, tiba-tiba sudah berada di Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan kedua sebagai tersangka teman-teman. Lantas saya berpikir, lah kok saya tidak tahu jadwal Polda Metro Jaya untuk memanggil teroris ini teman-teman untuk melakukan pemeriksaan kedua ya. Dan yang lebih meyakinkan lagi teman-teman, itu disampaikan di acara televisi nasional, di berita nasional Kompas TV loh teman-teman. Mereka mengatakan bahwa teroris ini Roy Suryo dan beberapa pengacara itu sudah berada di Polda Metro Jaya untuk melakukan pemeriksaan tersangka yang kedua teman-teman. Lantas langsung seketika saya mempersiapkan untuk live streaming seperti janji saya kepada kalian untuk segera memberikan informasi jika ada update kasus tentang kelanjutan para tersangka ini teman-teman. Akan tapi ketika saya mempersiapkan dan seperti biasa, sebelum kita menyampaikan kepada publik, kita kaji terlebih dahulu informasinya. Ternyata mereka di sana adalah untuk mengajukan gelar perkara khusus. Kita simak dulu beritanya sebelum kita bahas lebih lanjut teman-teman. Let's go. Sejumlah tersangka kembali diperiksa polisi dalam kasus tuduhan ijazah palsu Jokowi. Pemeriksaan yang dijadwalkan hari ini, saudara, adalah pemeriksaan kedua terhadap Roy Suryo dan tersangka lain Ya? di Polda Metro Jaya. Selain Roy, polisi menetapkan ada Resmond Sianipar dan Tifauzia Tiasuma dalam kasus tuduhan ijazah palsu Joko Widodo. Lalu bagaimana dengan perkembangan kasus tuduhan ijazah palsu Jokowi? Kita akan tanyakan kepada jurnalis Kompas TV, sudah ada Jihan Jufri dan juru kamera Septa Yoga berada di Polda Metro Jaya. Jihan, jadi jam berapa tepatnya Roy Suryo CS ini akan diperiksa oleh penyidik Polda Metro Jaya, dan apa informasi dari Roy Suryo yang akan disiapkan Roy Suryo CS dalam pemeriksaan kali ini? Ya, Disti dan juga saudara, ini perlu dikonfirmasi bahwa tadi kami sempat bertanya secara langsung terhadap tim kuasa hukum dari Roy Suryo, yakni Ahmad Khozinuddin, bahwa pihaknya ini baru saja menyatakan sekitar pukul 9 tadi tidak ada pemeriksaan yang dilakukan terhadap Roy Suryo ataupun Dr. Tifa maupun Resmond Sianipar pada hari ini. Namun memang siang nanti sekitar pukul 11 siang nanti ini akan dilakukan konferensi pers oleh tim kuasa hukum daripada Roy Suryo dan kedua orang lainnya yang tadi sempat saya sebutkan. Dan memang fokusnya ini akan membahas beberapa agenda, yakni salah satunya adalah update kasus terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo, lalu juga akan menyampaikan sejumlah permohonan melalui berkas-berkas, dan detailnya nanti akan disampaikan pada saat konferensi pers pada pukul 11 siang nanti. Nah, permohonannya terkait apa? Memang tadi dari kuasa hukum sempat menyampaikan, yakni permohonan terkait saksi dan juga ahli yang dapat meringankan daripada Roy Suryo beserta dua orang lainnya yang telah ditetapkan sebagai tersangka 7 November lalu. Lalu memang tadi dari kuasa hukum juga menyampaikan selain saksi, ini juga menyampaikan permohonan untuk gelar perkara khusus. Nah, memang nanti akan disampaikan begitu ya secara lengkap oleh Ahmad Khozinuddin dan juga tim penasihat hukum daripada Roy Suryo, dan menyampaikan juga sekiranya saksi-saksi siapa yang akan diajukan permohonannya begitu ya kepada penyidik ataupun kepada pihak kepolisian. Namun memang kami sudah mendapatkan informasi, di antara lain memang saksi-saksi tersebut ini adalah saksi yang mengetahui konteks, yakni alur dari awal kasus ini kemudian bergulir, dan juga saksi ahli seperti mulai dari saksi linguistik, forensik, lalu juga hukum pidana dan juga teknologi informasi, yakni memang fokusnya ini ada dari berbagai macam bidang keilmuan begitu ya, untuk memperkuat lagi daripada informasi-informasi yang akan disampaikan dan juga memperkuat daripada tudingan yang kemudian dikatakan ini oleh Roy Suryo, dan untuk memperkuat kemudian
hal-hal yang akan disampaikan kepada pihak penyidik. Daripada saksi-saksi tersebut, ini memang informasinya yang diajukan mulai dari Aceng Fahrullah, yakni dari Universitas Pendidikan Indonesia sebagai ahli bahasa, lalu juga ada Ganjar Laksmana sebagai ahli pidana dari Universitas Indonesia, hingga Henry Subiakto dari Universitas Airlangga sebagai ahli teknologi informasi. Kemudian kita akan nantinya pukul 11 ahli abal-abal. konferensi pers akan digelar sebentar lagi. Kita nantikan kapan juga kemudian penjadwalan daripada pemeriksaan selanjutnya terhadap Roy Suryo yang akan menjadi pemeriksaan kedua, Adisti. Oke, jadi kami akan konfirmasi kembali pemeriksaan, tidak ada pemeriksaan terhadap Roy Suryo. Oke, akhirnya mereka konfirmasi kembali. Saya nggak tahu ya, apakah pers mendapatkan informasi bahwa hari ini ada penjadwalan ya tentang bagaimana mereka teroris ini akan melakukan pemeriksaan kedua sebagai tersangka, yang kemudian mereka sampaikan bahwa hari ini dijadwalkan Roy Suryo CS itu akan dilakukan pemeriksaan kedua sebagai tersangka, tapi kemudian dianulir oleh wartawan yang ada di sana, teman-teman, yang kemudian menyampaikan bahwa belum ada pemeriksaan kedua, yang ada hanyalah bagaimana mereka mengajukan saksi dan ahli dan kemudian meminta untuk memberi surat permohonan untuk mengadakan gelaran perkara khusus, teman-teman. Ya, jadi hari ini jika kalian mendengarkan sebuah berita dari misalnya Kompas TV atau apa tentang bagaimana ada pemeriksaan tersangka kedua hari ini, itu belum ada. Memang mereka ada di Polda Metro Jaya, akan tetapi bukan melakukan pemeriksaan kedua. Akan tetapi di endingnya, jika teman-teman simak tadi, mereka mengatakan bahwa akan dijadwalkan untuk pemeriksaan kedua sebagai tersangka. Ya, dan seperti biasa kita akan live streaming, teman-teman, jika mereka menjalani pemeriksaan kedua sebagai tersangka. Dan ya, kita jangan terlalu berharap mereka akan ditahan ya. Sekalipun kita menginginkan dengan sangat mereka ditahan sebagai ya tersangka hari ini. Ya, karena forumnya sudah tersedia untuk mereka membuktikan. Yang kemudian dalam konferensi pers mereka mengatakan bahwa tidak mau kami untuk meminta damai, kata si Tompel, teman-teman ya. Kami tidak mau mediasi dan kemudian meminta damai. Tidak ada yang damai dengan ijazah palsu, katanya. Ya, saya tuh teman-teman agak sedikit lega. Lega karena apa? Karena lega karena si Tompel yang menangani kasus mereka. Karena siapapun ya, kasus apapun yang ditangani oleh si Tompel pasti kalah. Seperti hakim nggak perlu untuk cari bukti ya. Ini andai-andainya. Seperti wasit, lihat saja ya siapa yang ada di kubu Tompel pasti penjahat. Itu hanya andai-andai, bukan sebuah fakta. Tapi melihat rekam jejak, si Tompel tidak pernah menang, teman-teman ya. Selalu kalah. Makanya saya selalu pede aja dan bangga karena yang menangani mereka adalah si Tompel. Ya, jadi juru bicara lah dia, teman-teman. Dan kemudian dia mengatakan, kami tidak mau mediasi, kami tidak mau damai. Siapa yang mau damai sama kalian ya? Kalian yang membuat kejahatan, terus kemudian berharap Pak Jokowi mau minta damai. Mandi dulu, mandi. Pel. Jadi teman-teman ya, jadi jika kalian mendengarkan hari ini ada jadwal pemeriksaan tersangka, belum ya. Mereka memang datang ke Polda Metro Jaya, akan tetapi dengan agenda-agenda yang lainnya, dan juga menyampaikan perkembangan atau progres tentang kasus ijazah palsu yang mereka tuduhkan kepada Pak Jokowi. Ya, saya percaya teman-teman, kita percayakan semuanya kepada Polda Metro Jaya. Sampai pemeriksaan kedua, kita nantikan, nanti kita akan seperti biasa, kita akan live streaming dan kita akan memberikan informasi secepat-cepatnya kepada kalian semua. Saya pamit dulu teman-teman, see you on the next video and God bless you. Bye guys.